Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi makro Selasa jam 7 akan menyampaikan materi pertemuan 9 dan 10. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Laila Nasyiro dengan NIM 200599143 dari Prodi Manajemen. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan materi tentang demand and supply of money. Dari pengertiannya, demand ialah permintaan, yang berarti tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Lalu biasanya tinggi permintaan bakal mempengaruhi harga pokok dan sebaliknya. Lalu ada beberapa faktor yang menimbulkan tingginya tingkat permintaan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk, yang dimana semakin bagus produk atau jasa yang disiapkan pihak penjual akan berbanding lurus dengan harga dari produk itu sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan harga lainnya. Selain peningkatan kualitas, peningkatan permintaan juga bisa terjadi lantaran naiknya harga di kategori berbeda namun fungsinya masih tetap sama. Dalam ekonomi, peningkatan harga yang dimaksud terjadi kepada barang substitusi. Yang ketiga, daya beli konsumen. Semakin besar pendapatan yang seseorang dapatkan akan mempengaruhi cara dia mempergunakan uang mereka, dan itu hal yang sudah biasa yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Anissa akan membahas materi tentang penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno, dalam bukunya Makroekonomi, penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkatnya, penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, kebijakan moneter bank sentral. Yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga, tingkat harga. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, meningkatnya produksi jasa dan barang. Yang keenam, kebijakan anggaran yang dianut. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif. Sama halnya dengan kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pergeseran kurva penawaran uang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran uang. Yang pertama, tingkat bunga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Jika tingkat bunga terlalu tinggi, dunia usaha akan lesu. Yang kedua, tingkat inflasi. Inflasi yang tinggi dapat melumpuhkan perekonomian. Daya beli masyarakat menjadi rendah dan perusahaan tidak dapat menjual barang dan jasa yang ditawarkannya. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Bila tingkat produksi dan pendapatan nasional rendah, pemerintah mungkin akan memperbanyak jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk menggairahkan dunia perbankan dan dunia usaha. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Setiap bank diharuskan memiliki cadangan uang yang cukup untuk menjaga dana nasabah agar tetap aman. Bahkan, Bank Indonesia menetapkan tingkat cadangan tertentu yang sekaligus menjadi pengukuran kesehatan bank. Yang kelima, nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah menurun, pemerintah akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Sehingga sesuai dengan hukum keseimbangan permintaan dan penawaran, tingkat bunga akan naik dan nilai rupiah akan terangkat. Perkenalkan, nama saya Mega Oktaviani dengan NIM 200599148. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu
tingkat bunga equilibrium. Tingkat bunga equilibrium adalah tingkat di mana jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Federal Reserve dapat mengubah tingkat bunga equilibrium dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Analisa yang menjelaskan tentang hubungan di antara penawaran uang dengan tingkat ekonomi negara. Teori keuangan ada dua pandangan, yaitu teori keuangan klasik, teori keuangan Keynes, teori kuantitas uang, asumsi dan pandangan. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, kelajuan peredaran uang tergantung pada beberapa faktor teknikal seperti pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor tersebut tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan belanja tidak berubah. Teori kuantitas uang. Kritik-kritik atas teori laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan panjang. Perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang terhadap suku bunga. Teori keuangan Keynes menerapkan 3 persoalan, yaitu yang pertama tujuan masyarakat untuk meminta uang, yang kedua faktor-faktor yang menentukan suku bunga, yang ketiga efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara. Bagian yang penting dari Keynes adalah menentukan suku bunga dan bagaimana suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Teori keuangan Keynes. Tujuan memegang uang. Tujuan utama memegang uang adalah untuk bertransaksi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang membelanjakan sebagian besar penghasilannya. Uang yang digunakan untuk tujuan ini disimpan dan digunakan untuk membeli surat berharga, seperti obligasi, saham, dan lain-lainnya. Penggunaan uang cara ini bergantung pada suku bunga atau dividen atas surat-surat berharga tersebut. Apabila suku bunganya tinggi, masyarakat akan lebih banyak membeli surat berharga tersebut. Apabila suku bunganya rendah, mereka cenderung menyimpan uang mereka daripada membeli surat-surat berharga tersebut. Uang dan kegiatan ekonomi. Pandangan Keynes berkeyakinan pengangguran akan selalu terwujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai tingkat maksimum. Pandangan Keynes berkeyakinan pengangguran akan selalu terwujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai tingkat maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan 2 pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat. Yang kedua, menawarkan uang. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Perangkap likuiditas, suatu keadaan di mana suku bunga dan perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastisitas sempurna. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif. Langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Kebijakan dibedakan atas 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama melakukan jual beli surat berharga di pasar uang dan pasar modal. 2. Membuka perubahan atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan di bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan ini dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama, pengalaman pinjam secara terpilih dapat dilakukan dengan 2 cara. Pinjaman pertama, pengalaman pinjam secara terpilih dapat dilakukan dengan 2 cara. Pinjaman pada para konsumen, pinjaman untuk membeli saham. Selanjutnya, pembujukan moral bentuk-bentuk. Pembujukan moral dapat dilakukan dengan yang pertama, bank sentral meminta bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman pada sektor-sektor tertentu. Yang terakhir, membuat perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Mazul Octavianum. Saya akan melanjutkan materi tentang tingkat bunga equilibrium, di mana terdapat permintaan uang, di mana permintaan uang ini memiliki 3 kurva. Yang pertama, kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Pada kurva ini menyatakan bahwa pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0, dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk transaksi sebanyak M1. Yang kedua adalah kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Pada kurva ini menyatakan bahwa tampaknya bahwa atas pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0. Dan ketika pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. Yang ketiga adalah kurva permintaan uang menurut motif spekulasi, mana kurva ini menyatakan bahwa pada saat suku bunga sebesar R0, permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0, dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi L1, permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Selanjutnya penawaran uang, di mana penawaran uang ini menyatakan bahwa banyaknya sedikit penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah melalui bank sentral yang sejumlah tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Oleh karena itu, kurva penawaran uang merupakan kurva inilatis, disebut dengan kurva sempurna, yang terbentuk dari garis tegak lurus. Perubahan dalam penawaran uang ditunjukkan oleh pergerakan-pergerakan kurva. Pergerakan-pergerakan kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang. Pada kurva penawaran ini menyatakan bahwa pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS2 menunjukkan bertambahnya penawaran uang. Sebaliknya, pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS1 menunjukkan berkurangnya penawaran uang. Selanjutnya adalah uang dalam kegiatan ekonomi atau pandangan Keynes, di mana Keynes ini berkeyakinan bahwa pengangguran akan selalu terwujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai tingkat maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan 2 cara pendekatan atau kebijakan. Yang pertama adalah menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain seperti investasi dan ekspor, atau membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Yang kedua adalah bertambahnya penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional, atau perubahan penawaran uang akan merubah suku bunga. Perubahan suku bunga mengubah jumlah investasi perubahan pengeluaran, dan akhirnya mengubah pendapatan nasional. Selanjutnya adalah kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi atau kebijakan moneter kuantitatif, di mana langkah-langkah bank sentral yang bertujuan utamanya mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam masa deflasi. Penawaran uang perlu ditambah dan mengakibatkan turunnya suku bunga, dan penurunan ini akan mengalahkan kegiatan ekonomi atau melalui peningkatan investasi, sehingga kecepatan kerja yang lebih tinggi dan pengangguran akan dapat dikurangi dalam masa inflasi, di mana pengeluaran masyarakat melebihi penawaran barang yang tersedia. Pengeluaran agregat perlu dikurangi melalui pengurangan penawaran uang dan kenaikan suku bunga, sehingga terjadi keseimbangan antara pengeluaran dalam ekonomi dengan penawaran barang. Kebijakan ini dibedakan atas 3 jenis tindakan, yaitu melakukan jual beli surat berharga di pasar, di mana uang dan pasar modal membuat perubahan atas suku diskonta dan suku bunga yang harus dibayar bank, dan perdagangan membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank perdagangan. Yang terakhir adalah terdapat dalam materi ini, yaitu kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi, yaitu langkah-langkah bank sentral dalam menguasai bentuk pinjaman dan investasi dilakukan bank-bank perdagangan. Kebijakan ini dibedakan atas 2 jenis pengawalan pinjaman secara terlebih dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pinjaman kepada para konsumen atau pinjaman untuk membeli suatu perbujukan moral atau bentuk-bentuk perbujukan moral dapat dilakukan dengan bank sentral, minta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, dan mengurangi atau menambah pinjaman pada sektor-sektor tertentu, dan membuat perubahan atas suku bunga dan sehingga mereka ditetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan.
Saya Kartika Mala Putri akan menjelaskan Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam satu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Selanjutnya, peran Bank Sentral di Indonesia sendiri diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan yang penuh dan independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Hingga saat ini, tercatat ada 3 bank sentral yang pernah ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada Dejavaske Bank, lalu Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan Bank Indonesia atau BI. Lalu, tugas bank sentral yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan untuk mengendalikan peredaran jumlah mata uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Lalu selanjutnya yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksudnya, Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang terakhir, mengatur dan mengawasi perbankan. Maksudnya, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial untuk menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial adalah suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan risiko dan biaya krisis yang sistematik agar dapat menjaga keseimbangan sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, wewenang Bank Sentral ada 3, yaitu yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Bank Indonesia harus bisa menetapkan dan menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter. Lalu wewenang yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 3 wewenang utama. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Selanjutnya, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Lalu, wewenang yang terakhir yaitu kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia memiliki 4 wewenang yang utama. Yang pertama, membuat dan menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan di Indonesia. Yang kedua, memberi sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan sebelumnya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberi atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan yang terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam perbankan ataupun secara individu. Baik, saya Hanifah S. Saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai transparansi dan juga akuntabilitas dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, untuk transparansi dan akuntabilitas, transparansi dan juga komunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, pada Pasal 4 Ayat 2 tertera bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Pemberian Independensi tersebut, diimbangi dengan pelaksanaan dari transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk transparansi sendiri, prinsip yang mendasari dari transparansi kebijakan moneter ini adalah agar informasi yang disampaikan memungkinkan publik untuk memahami dan juga mampu mengantisipasi keputusan-keputusan dari Bank Sentral untuk mencapai target akhir yang ditetapkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada beberapa cakupan informasi yang disampaikan kepada publik meliputi aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah tujuan. Nah, Bank Sentral ini menyampaikan
secara jelas dan juga konsisten mengenai apa yang ingin dicapai dari kebijakan moneter tersebut, baik mengenai tujuan akhir maupun tujuan jangka pendek, serta rasionalitas dari penetapan tujuan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah bank sentral transparan terkait aktivitas prosedural dalam kebijakan moneter, antara lain yaitu menyampaikan operasi moneter yang dilakukan, hasil perkiraan, dan model ekonomi yang dipergunakan termasuk gambaran pokok dan asumsi-asumsi yang digunakan. Nah, hal ini untuk membentuk ekspektasi dari pasar keuangan serta menghindari meminimalkan gejolak yang terjadi di pasar. Nah, selain itu, hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan moneter bank sentral. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Bank sentral mengumumkan kebijakan yang ditempuh dengan pertimbangan yang mendasarinya. Misalnya adalah keputusan mengenai suku bunga kebijakan segera setelah keputusan tersebut diambil. Nah, selain tiga aspek tadi, ada beberapa pokok cakupan transparansi mengenai kebijakan moneter yang baik yang tertuang di dalam Code of Good Practice on Transparency and Monetary and Financial Policy. Dokumen tersebut dikembangkan oleh IMF sejak tahun 1999 dan juga kini telah diikuti oleh banyak negara anggotanya. Nah, untuk akuntabilitas sendiri, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kini telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 mengamanatkan akuntabilitas Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas, wewenang, serta anggaran. Nah, prinsip akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia ini telah diterapkan dengan cara menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat luas melalui media massa pada setiap awal tahun mengenai evaluasi dari pelaksanaan kebijakan moneter yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter yang akan ditetapkan atau tujuan-tujuan untuk tahun berikutnya. Nah, informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan juga DPR. Akuntabilitas juga terkait erat dengan independensi. Semakin besarnya independensi yang diberikan kepada Bank Sentral menuntut pula pentingnya akuntabilitas tersebut. Perkenalkan, nama saya Nariba Izaura dan saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengacu kepada tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan untuk pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri merupakan penyusunan, pengumuman, dan pelaksanaan rencana tindakan yang diambil oleh Bank Sentral, Dewan Mata Uang atau otoritas moneter kompeten lainnya dari suatu negara yang mengontrol jumlah uang dalam suatu perekonomian dan penyaluran di mana uang tersebut disediakan. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter yang retraksi untuk mengurangi inflasi. Mereka mengurangi pasokan uang dengan membatasi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank. Bank-bank membuat pinjaman yang lebih mahal dengan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi. Bank sentral juga menggunakan kebijakan moneter yang diperluas untuk mengurangi angka pengangguran dan menghindari resesi. Mereka meningkatkan likuiditas dan meminjamkan lebih banyak uang ke bank. Nah, bank-bank menurunkan suku bunga untuk membuat pinjaman yang lebih murah. Perusahaan-perusahaan meminjam uang ke bank untuk membeli peralatan, mempekerjakan karyawan, dan juga memperluas bisnisnya. Sedangkan orang-orang meminjam uang ke bank untuk membeli lebih banyak rumah, mobil, atau peralatan rumah tangga. Hal ini tentu meningkatkan permintaan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Semua bank sentral memiliki 3 sarana kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mereka menggunakan pengelolaan pasar terbuka. Mereka membeli dan menjual obligasi pemerintah dan sekuritas lainnya dari bank anggota. Alat yang kedua yaitu persyaratan dana untuk menginformasikan anggota berapa banyak uang yang harus disetorkan ke bank sentral setiap malam.
Tidak semua orang membutuhkan uang setiap harinya, jadi aman bagi bank untuk meminjamkan sebagian besar uangnya. Dengan demikian, mereka memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pembayaran. Alat yang ketiga adalah tingkat diskon. Bank sentral adalah biaya yang digunakan untuk meminjamkan uang pada anggotanya dengan biaya yang cukup tinggi. Ini meningkatkan tingkat diskon untuk mengendalikan pinjaman bank. Langkah-langkahnya mengurangi mobilitas dan memperlambat perekonomian. Bank sentral mendorong pinjaman dengan menurunkan diskon. Ini meningkatkan likuiditas dan meningkatkan pertumbuhan. Hal lain dari kebijakan moneter ini adalah kebijakan moneter ini memiliki 4 instrumen. Yang instrumen pertama merupakan kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian atau penjualan sertifikat Bank Indonesia atau dengan melakukan pembelian atau penjualan surat berharga yang dijual di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Diskonto adalah kebijakan pemerintah dalam mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau terjadi gejala inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang-orang untuk menabung. Yang ketiga, yaitu kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum yang menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat, yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Tingkat diskonto adalah suku bunga yang dikenakan oleh Bank Sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika Bank Sentral meningkatkan tingkat diskonto, maka biaya pinjaman untuk bank meningkat. Lalu, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang yang beredar akan berkurang.